Leo punya gaji yang cukup. Bukan kecil, bukan besar. Tapi setiap akhir bulan, uangnya selalu habis. Dia tidak tahu kemana perginya. Dan mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama. Hari ini kita bahas kenapa itu terjadi. Leo membeli treadmill seharga 3 juta rupiah. Di kepalanya, itu investasi kesehatan. Dia akan olahraga setiap hari. Tubuhnya akan berubah. Hidupnya akan lebih baik. 3 bulan kemudian, treadmill itu jadi tempat gantungan baju. Dan ini bukan cerita tentang Leo yang malas. Setiap barang yang kamu beli sebenarnya punya 2 harga. Harga pertama adalah yang tertera di label. Yang kamu bayar di kasir. Yang kamu lihat di aplikasi belanja online. 3 juta rupiah untuk treadmill. 500.000 untuk blender yang cuma dipakai 2 kali. 2 juta untuk sepatu lari yang masih mulus di lemari. Harga kedua adalah yang tidak pernah kamu hitung. Dan ini yang sebenarnya menguras hidupmu. Treadmill itu memakan 2 meter persegi ruang di kamar kosmu. Ruang yang kalau dihitung sebagai bagian dari sewa bulanan, nilainya ratusan ribu per bulan. Blender itu perlu dicuci, disimpan, dan sesekali kamu pikir apakah masih layak pakai. Sepatu lari itu setiap kali kamu buka lemari mengingatkan kamu bahwa kamu belum olahraga. Setiap barang yang masuk ke hidupmu membawa 2 tagihan. Yang pertama datang sekali. Yang kedua datang seumur hidup. Sebelum membeli apapun, dia tanya satu pertanyaan. Berapa biaya per penggunaan barang ini? Caranya begini. Ambil harga barang, bagi dengan perkiraan berapa kali kamu akan memakainya. Itu biaya per penggunaan yang sebenarnya. Leo mau beli jaket outdoor seharga 800.000. Terasa mahal. Tapi dia hitung, kalau dipakai 3 kali seminggu selama 2 tahun, itu 300 kali pemakaian. 800.000 dibagi 300 sama dengan 2.600 rupiah per pemakaian. Sangat murah. Sebaliknya, dia juga tertarik beli jaket diskon 150.000. Terasa murah. Tapi kalau kualitasnya buruk dan hanya dipakai 5 kali sebelum rusak, itu 30.000 per pemakaian. 12 kali lebih mahal dari jaket yang terlihat mahal. Ini bukan tentang selalu beli yang paling mahal. Ini tentang berhenti membuat keputusan berdasarkan harga di kasir. Karena harga di kasir adalah angka yang paling menyesatkan dalam sejarah keuangan pribadi. Barang yang murah tapi jarang dipakai selalu lebih mahal dari barang yang mahal tapi sering dipakai. Selalu. Leo kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia berjalan keliling kamar dan apartemennya, melihat setiap barang yang dia punya, dan bertanya satu pertanyaan sederhana. Kalau barang ini hilang hari ini, apakah aku akan mengeluarkan uang untuk membelinya lagi? Hasilnya mengejutkan dia sendiri. Blender yang sudah setahun tidak dipakai, tidak. Buku-buku yang dibeli tapi belum dibaca dan sudah tidak menarik lagi, tidak. Baju yang masih ada tagnya karena tidak pernah dipakai, tidak. Peralatan olahraga yang jadi furniture? Tidak. Semua barang yang jawabannya tidak. Itu bukan aset, itu beban. Beban fisik yang memenuhi ruang. Beban mental yang setiap hari menguras sedikit energimu tanpa kamu sadari. Dan beban finansial karena uang yang dipakai untuk membelinya sudah hilang dan tidak pernah memberikan nilai sepadan. Ini yang disebut uji penggantian. Dan ini salah satu filter paling kejujur yang bisa kamu lakukan untuk hidupmu hari ini. Kamu tidak perlu langsung buang semua. Mulai dengan menjual. Barang yang tidak akan kamu beli lagi kalau hilang. Berarti nilainya untuk orang lain lebih besar dari nilainya untuk kamu. Leo punya HP yang masih berfungsi sempurna. Kamera bagus. Baterai masih kuat seharian. Tapi keluar HP baru. Desainnya lebih tipis, kameranya lebih canggih, dan tiba-tiba HP Leo yang masih sempurna itu terasa ketinggalan zaman. Ini adalah jebakan terbesar dalam konsumsi modern. Dan industri teknologi, fashion, dan otomotif membangun seluruh model bisnis mereka di atas jebakan ini. Mereka tidak butuh produk lama kamu rusak. Mereka hanya perlu kamu merasa bosan dengannya. Kalau kamu upgrade HP setiap 2 tahun dengan harga rata-rata 5 juta rupiah, itu 2,5 juta per tahun yang keluar hanya untuk mempertahankan perasaan tidak ketinggalan zaman.
Kalau uang itu diinvestasikan selama 20 tahun dengan return 10% per tahun, nilainya lebih dari 140 juta rupiah. Kamu tidak membeli HP baru, kamu membeli perasaan kekinian seharga 140 juta rupiah. Kemauan itu terbatas. Setiap hari kamu membuat ratusan keputusan kecil. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, harus balas pesan ini atau tidak. Setiap keputusan itu menguras sedikit energi mental. Dan ketika energi mental habis, kemauan untuk menahan pengeluaran juga ikut habis. Itulah kenapa orang yang sangat disiplin pun bisa tiba-tiba belanja impulsif di malam hari ketika sudah lelah. Bukan karena tidak punya niat, tapi karena sistemnya tidak diatur untuk melindungi mereka ketika kemauan sedang lemah. Leo belajar satu hal penting, jangan lawan godaan dengan kemauan, hilangkan godaannya. Langkah pertama, hapus aplikasi belanja dari HYPE, Tokopedia, Shopee, Lazada. Hapus. Bukan karena tidak boleh beli online, tapi karena ketika godaan datang tengah malam, setelah hari yang berat, hambatan minimal satu langkah tambahan sudah cukup untuk membuatmu berpikir 2 kali. Kalau setelah install ulang dan login ulang, kamu masih mau beli, mungkin memang perlu. Tapi 80% pembelian impulsif tidak akan bertahan selama itu. Langkah kedua, otomatisasi tabungan dan investasi. Atur transfer otomatis ke rekening investasi di hari yang sama dengan hari gajian. Bukan akhir bulan, bukan setelah semua pengeluaran, di hari yang sama. Alasannya sederhana. Otak manusia membelanjakan uang yang terlihat di rekening. Kalau gaji masuk 5 juta dan kamu lihat 5 juta di rekening, kamu akan cenderung membelanjakan mendekati 5 juta. Tapi kalau gaji masuk 5 juta dan 1,5 juta langsung pindah ke investasi, kamu melihat 3,5 juta dan otakmu menyesuaikan pengeluaran dengan angka itu. Bukan kemauan yang mengubah kebiasaan finansial, sistem yang mengubahnya. Leo punya teman, sebut saja Reza. Reza bergaji 15 juta per bulan, hampir 4 kali lipat UMR. Di atas kertas, Reza seharusnya kaya, tapi setiap akhir bulan Reza juga selalu habis. Kenapa? Karena setiap kali gaji Reza naik, hidupnya ikut naik. Gaji naik dari 8 juta ke 12 juta, pindah ke apartemen yang lebih bagus. Naik lagi ke 15 juta, ganti motor jadi mobil. Naik lagi, liburan ke luar negeri yang lebih mewah. Ini yang disebut lifestyle creep. Dan ini adalah kondisi di mana kamu berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus dinaikkan. Tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, kamu tidak akan pernah maju. Solusinya bukan tidak boleh menikmati kenaikan gaji, tapi tentukan dulu standar hidupmu yang cukup itu seperti apa. Ketika kamu sudah tahu angka cukup itu, setiap rupiah di atas cukup langsung masuk investasi. Otomatis, tanpa negosiasi dengan dirimu sendiri. Orang yang paling cepat mencapai kebebasan finansial bukan yang bergaji paling besar, tapi yang paling awal mendefinisikan cukup dan paling konsisten bertahan di definisi itu meski penghasilannya terus naik. Leo sekarang punya pemahaman baru tentang kekayaan. Kaya bukan tentang punya rumah paling besar di kompleks. Kaya adalah tentang berapa banyak pilihan yang kamu punya. Bisa berhenti dari pekerjaan yang merusak kesehatanmu tanpa panik karena tidak ada tabungan, itu kaya. Bisa mengambil cuti panjang untuk merawat orang tua yang sakit tanpa harus izin dengan gemetar. Itu kaya. Barang tidak memberikan pilihan, barang justru mencabut pilihan. Karena setiap barang yang kamu beli dengan cicilan atau uang investasi yang seharusnya tumbuh adalah satu pilihan yang kamu tukar dengan benda mati yang nilainya terus menyusut. Minimalis finansial bukan tentang hidup susah. Ini tentang hidup dengan sengaja. Setiap pengeluaran adalah pilihan sadar. Setiap barang yang masuk ke hidupmu sudah melewati filter yang jujur. Dan setiap rupiah yang tidak keluar untuk hal yang tidak perlu adalah satu langkah lagi menuju hidup di mana uang tidak lagi yang menentukan keputusanmu. Leo bulan ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya tidak habis di akhir bulan. Bukan karena gajinya naik, bukan karena ada rejeki nomplok, tapi karena dia mengubah cara berpikirnya tentang uang dan barang. Dia tidak hidup kekurangan, dia hidup dengan lebih sedikit,
tapi lebih bermakna. Dan yang paling dia rasakan bukan di rekening banknya, tapi di kepalanya. Lebih tenang, lebih jernih, lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena ternyata yang membuat hidup terasa berat bukan hanya tagihan yang belum dibayar, tapi juga semua barang yang tidak perlu, yang memenuhi ruang, menguras energi mental, dan diam-diam mencuri masa depanmu satu pengeluaran kecil dalam satu waktu. Kamu tidak perlu mulai besar. Mulai dengan satu pertanyaan sederhana setiap kali mau beli sesuatu. Apakah aku benar-benar butuh ini, atau aku hanya butuh perasaan membelinya? Jawabannya akan mengubah segalanya.